Berbicara tentang Majapahit tidak lengkap tanpa mengulas, meneliti, mengkaji tentang berdirinya Majapahit. Kenapa? Karena banyak kajian sekarang, banyak sejarawan hanya membicarakan tentang kejayaan Majapahit, hanya kejayaan, hanya kemegahannya di bumi Astabulan atau Trowulan. Tetapi sangat sedikit yang membicarakan, membahas, mengulas, bahkan meneliti tentang tempat berdirinya Majapahit. Menurut para raton, Majapahit didirikan di Hutan Trek. Hutan Trek sekarang identik dengan wilayah Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Kenapa jarang sekali dibahas, bahkan tidak pernah sekalipun disebutkan dalam acara-acara besar yang bertemakan Majapahit. Oke sobat pecinta cagar budaya, hari ini kita Garda Wilwatikta akan mengikuti dialog budaya di PIM Pusat Informasi Majapahit di Trowulan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Majapahit ke-729 dalam acara Gaung Sangkala Bumi Majapahit tahun 2022 Manunggaling Saha Widi Widana. Ikuti perjalanan kita. Wisata Provinsi Jawa Timur, yang terhormat Mas Arif Ardianto SS, selamat datang. Kemudian yang kedua Bapak Kuswanto SSM Hum, PLT Kepala BPJB Provinsi Jawa Timur. Dan yang ketiga Bapak Trisno Sudigdo SEMFR dari East Java Ecotourism Forum atau EJDF, selamat datang. Dan untuk moderator kali ini adalah Saudari Sila Harumanti, adalah seorang penulis dan mahasiswa sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Dengan saya menyapa rekan-rekan kita yang hadir pada pagi hari ini ya. Mungkin ada dari teman-teman komunitas, juga ada para undangan serta rekan-rekan yang memang ingin untuk mendengarkan nih ilmu dari narasumber yang telah dihadirkan pada pagi harinya. Mungkin saya akan perkenalkan lagi gitu ya. Yang pertama ada Bapak Arif
Radianto SS yang merupakan pamong ahli Pratama bidang cagar budaya dan sejarah. Kemudian yang kedua ada Bapak Kuswanto SSM yang merupakan PLT Kepala BPJB Provinsi Jawa Timur. Yang ketiga yang tidak kalah hebat nih ya teman-teman, merupakan pembina serta perwakilan dari ISDAFA Ecotourism Forum atau IJF, Bapak Trisno Sudikdo SEMMH. Dan ini mungkin kita bisa masuk nih ya ke beberapa hal ya terkait pariwisata serta dinamikanya seperti itu. Nah, izinkan saya pertama kali ini menyapa Bapak Arif terlebih dahulu. Selamat pagi Pak, apa kabarnya Pak pagi ini? Terima kasih. Baik Pak Arif, terima kasih atas kesediaannya datang di acara pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelumnya mohon izin saya Arif. Di sini saya juga ingin menyampaikan permohonan izin dari mohon izin Pak Trisno. Baik Bapak Ibu, tadi pertanyaannya terkait dengan kebijakan ya, landasan hukum. Memang kalau kita bicara pariwisata cagar budaya, kebetulan kami di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, tentunya kalau kita bicara pariwisata cagar budaya, di situ ada dua unsur yang dibahas atau dibicarakan ya. Yang pertama pariwisata itu sendiri, dan kedua cagar budaya. Memang kalau kami di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur, memang untuk urusan pariwisata dan cagar budaya itu diatur oleh dua bidang yang berbeda ya, pastinya. Ada bidang pariwisata, mungkin kalau terkait dengan pariwisata cagar budaya di bidang destinasi pariwisata mungkin lebih kompeten itu. Kalau di kami, saya sendiri di bidang cagar budaya dan sejarah, pastinya ketika kita melihat pariwisata cagar budaya, kita lebih cenderung bahwa pariwisata cagar budaya itu merupakan bagian dari pemanfaatan cagar budaya itu sendiri, pendaya gunaan potensi cagar budaya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dinamika. Kebijakan pastinya kalau kita bicara kebijakan itu kompleks sekali, karena di sini kawan-kawan program istilahnya atau program yang lebih paham. Kalau di pariwisata sendiri, sepemahaman kami memang ada di Jawa Timur ada perda yang mengatur tentang pariwisata. Kalau undang-undangnya justru saya kurang begitu memahami, tapi kalau di Jawa Timur itu ada perda tentang rencana hidup pariwisata provinsi. Perda nomor 6 tahun 2017 kan misalnya. Itu tentang rencana hidup pengembangan pariwisata provinsi. Setiap orang atau masyarakat dalam memanfaatkan JP untuk tadi beberapa aspek pemanfaatan. Di perda juga disampaikan itu bahwa aspek partisipasi masyarakat itu menjadi salah satu unsur penting juga, bahwa dalam sebuah pengelolaan pastinya tidak hanya menjadi peran pemerintah, tapi partisipasi masyarakat itu menjadi sesuatu yang wajib juga. Jadi kalau kita bicara kebijakan pariwisata cagar budaya di Jawa Timur, ya tadi di undang-undang tentang atau di dasar hukum tentang pariwisata sudah disebutkan 3 aspek itu. Terus di undang-undang JP juga sama, tentunya mestinya arah kebijakan pariwisata cagar budaya di Jawa Timur juga menitik beratkan pada 3 aspek itu yang menjadi prioritas. Mungkin Pak Trisno yang lebih paham karena beliau lebih pakar pariwisata. Karena untuk sebuah objek bisa dikatakan sebagai destinasi pariwisata pastinya juga banyak syarat yang harus dipenuhi nih Pak. Karena kalau kita bicara pariwisata kan itu sesuatu yang kompleks, nggak cuma hanya sebatas ada lokasi yang bisa dikunjungi ya Pak, tapi lokasinya juga belesek atau bahkan kalau untuk ke lokasi itu harus istilahnya naik gunung, naik berkosor sekali. Meskipun mungkin kalau kita di orang-orang yang peduli cagar budaya mengatakan itu obyeknya sangat menarik gitu. Tapi kalau aksesnya susah kan juga belum bisa dikatakan sebagai destinasi wisata. Saya kebetulan orang Banten, jadi saya mau mempromosikan juga salamnya orang Banten.
Kalau saya bilang Hong Ulun Basuki Langgeng, panjenengan jawab dengan Langgeng Basuki. Hong Ulun Basuki Langgeng. Jadi ini Hong Ulun Basuki Langgeng itu sebetulnya sebuah salamnya orang Teger yang sekaligus juga doa. Semoga Tuhan memberkati kemakmuran selamanya. Makanya orang Teger sampai hari ini makmur. Kalau merujuk Undang-Undang Pariwisata nomor 10 tahun 2009 ada 4 pilar. Pertama, destinasi. Yang kedua, pemasaran. Yang ketiga, kelembagaan. Yang keempat, industri. Itu ideal. Tapi minimumnya sebuah destinasi itu harus mencakup 3 hal. Kalau ngomong destinasi itu ada perwilayahan, ada atraksi, ada aksesibilitas, ada amenitas, ada SDM, ada investasi. Nah, sebuah situs bisa dijadikan sebuah destinasi atau daerah tujuan wisata. Kita korting jadi 3 hal yang paling penting. Pertama, atraksi. Atraksinya apa di situs itu? Namanya situs, pasti di situ ada nilai storytellingnya. Ini yang harus dibangun kuat. Tidak boleh storytelling ini dibangun akan mengalahkan nilai dasar situs itu sendiri. Karena berdalih pariwisata. Tidak. Pariwisata hadir tidak boleh merubah, menambah, mengurangi dari nilai dasar objek tersebut. Ini yang salah kaprah sekarang. Membangun pariwisata itu identik dengan membangun. Apalagi sekarang lagi ketel-ketelnya ngomong desa wisata. Desa wisata itu dibangun dengan membuat sebuah bangunan. Maka yang terjadi bukan desa wisata, wisata kota yang dipindah ke desa. Apa? Pariwisata tidak memiliki ruang. Ini dunia pariwisata. Dunia pariwisata tidak memiliki ruang, tapi pemanfaat ruang. Ini yang harus digarisbawahi. Sebuah situs dijadikan objek wisata. Pemilik situs ini sudah mempunyai nilai dasar. Pariwisata tidak boleh menggeser 3 pilar tadi. Ya, kemudian pemeliharaan, kemudian pemanfaat. Pariwisata hadir, pemanfaatannya yang lebih gede, sehingga menggeser nilai itu ke situs itu. Aksesibilitasnya ini ada moda transportasi. Naik pesawat, naik kereta api dan sebagainya, kemudian sampai ke lokus, ke destinasi itu ada nggak moda transportasi? Bisa, moda transportasi tradisional lokal. Selanjutnya adalah fasilitas sarana prasarana. Ada hubnya di kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Jombang ini di mana? Itu yang paling. Ada fasilitas pariwisata. Fasilitas umum itu apa saja? Ada bank, ada puskesmas dan sebagainya. Di dalam destinasi, parkir dan sebagainya. Membangun dan mengembangkan pariwisata tanpa berpikir membangun sistem pariwisata. Komunitas pariwisata masih parsial berjalan sendiri. HPI-nya dodolan dewe, padahal HPI tidak boleh dodolan. Asita ya berjalan sendiri, akhirnya dodolan dewe. Apa itu yang disebut pariwisata? Pariwisata ini harus disetahelik namanya. Pemerintah, swasta, akademisi, kemudian pers dan masyarakat. Jadi heksahelik.
nonsens. Ketika di politik tidak deal, ya nggak jadi. Saya sekali ngomong kena up ya. Baik, terima kasih. Mungkin yang bisa saya highlight ya dari pernyataan dari Pak Trisno sendiri atau jawaban dari Pak Trisno, sebenarnya tuh pariwisata itu sendiri tuh nggak boleh ya. Kita tuh nggak boleh untuk menghilangkan nilai budaya atau nilai asli dari pariwisata tersebut. Mungkin karena mungkin sistem pengelolaan dan sebagainya seperti itu. Mungkin Bapak yang terhormat, Bapak yang sudah panjang lebar menyampaikan tentang pariwisata cagar budaya. Jadi ya kalau ditanya tentang apakah semua bisa digunakan, secara prinsip sebenarnya bisa. Akan tetapi seperti Bapak sampaikan tadi ya, harus banyak hal yang dipenuhi. Ya. Tapi prinsipnya bisa, karena dasar kami adalah tentu adalah Undang-Undang Pelestarian Cagar Budaya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Kalau nggak salah pasalnya 85 mungkin ya, di situ tentang pemanfaatan. Jadi cagar budaya itu dapat dimanfaatkan satu untuk kepentingan agama, untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kepentingan sosial, kepentingan kebudayaan, dan atau pariwisata. Kebudayaan dan pariwisata pasti hanya dipimpin oleh seorang kabid budaya dan pariwisata. Di bawahnya baru ada kasih. Anggarannya nggak bisa. Karena pariwisata itu mau bangun jalan nggak bisa, mau bangun aksesibilitas nggak bisa. Itu tadi kewenangannya ada di PU. Dinas pariwisata tidak bisa membangun sainit, kewenangannya ada di Dishub. Apalagi ketika dilihat dokumen RPJM daerahnya, renstranya, saya lebih detail dari Pak Arif. Renstranya gitu, itu terkait dengan dokumen RPJM daerah.